Selamat malam saudara dan saudariku. Malam ini Selasa 19 April 2022. Sebelum kita beristirahat dan mengakhiri hari pemberian Tuhan, marilah kita merenungkan sabdanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami firman-Mu, agar jalan kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan Alkitab, Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudariku, pagi hari saat beranjak bangun dari tidur, apa yang paling pertama melintas dalam pikiran kita? Atau apa yang paling sering kita pikirkan pertama? Mungkin kebiasaan yang paling sering adalah cek HP. Apakah ada pesan penting yang masuk saat kita tidur? Atau mungkin cek keadaan anak, cek keadaan pasangan kita, atau sangat mungkin terpikir pekerjaan, tugas, kuliah, sekolah, atau aktivitas apapun yang ada dalam agenda kegiatan kita hari itu. Tanpa kita sadari, pusat dan prioritas hidup kita pelan-pelan bergeser, yaitu agenda kita, pekerjaan kita, tugas kita, panggilan kita. Mungkin tidak sepenuhnya salah, karena tuntutan hidup kita mendorong kita melakukannya dan menjadikannya kebiasaan. Coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa sering dalam hidup kita bangun yang terpikirkan adalah mengingat Tuhan? Seringkali agenda kita dulu yang terlintas, barulah Tuhan dalam urutan kesekian. Pemazmur mengingatkan kembali apa yang seharusnya menjadi prioritas dan pusat dari hidup kita, yaitu Tuhan. Mengapa Tuhan harus menjadi prioritas dan pusat hidup kita? Bagi pemazmur, Tuhan adalah jawaban bagi setiap masalah dalam hidupnya. Dalam Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan kelegaan. Banyak ayat-ayat lain dalam Mazmur. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah penolong yang berpihak kepadanya. Tuhan adalah pelindung yang terpercaya. Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan. Pemazmur Daud sadar, musuh selalu mengincar nyawanya. Pembenci berharap kejatuhannya. Bangsawan berharap menggeser tahtanya. Bangsanya sendiri setiap saat bisa memberontak dan menolaknya. Itulah sebabnya Daud tidak menggantungkan hidupnya pada kekuasaan yang disandangnya, pada bala tentara, bangsawan, pembesar-pembesar kerajaan yang ada di sekelilingnya, karena ia tahu semua dapat berubah. Bagi Daud, hanya Tuhan yang 100% bisa diandalkan. Itulah sebabnya Daud menggantungkan hidupnya hanya kepada belas kasih Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, mari kita belajar dari Daud. Apapun keadaan dan pergumulan kita saat ini, Tuhan menanti saudara menyapa dan menemuinya. Pada waktu pagi dan petang, pada waktu siang dan malam. Ketika Tuhan sudah menjadi prioritas bagi kita,
maka kasih setia Tuhan sesungguhnya jauh melampaui segala sesuatu, jauh melampaui besarnya apapun masalah kita. Marilah kita berdoa. Kami mengarak puji dan syukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Sadarkanlah kami dan mampukan kami menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara dan saudari kami, orang tua kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai. Kiranya kasih setia-Mu menyertai mereka. Peristiwa Paskah yang baru kami peringati, di mana kami mengingat kematian Kristus dan merayakan kebangkitannya, sesungguhnya adalah bukti nyata betapa baiknya kasih Tuhan yang menjadi juru selamat dunia. Kami berdoa bagi saudara dan saudari kami yang tengah menjalankan puasa. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan hikmat, dan biarlah kami dapat hidup rukun berdampingan sebagai sesama anak bangsa dan sesama ciptaan. Karena kami percaya sesungguhnya Tuhanlah penolong bagi segenap ciptaannya. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.